M ini massa. Namanya massa inersia. Ukuran kemudahan sebuah benda untuk dipindahkan. Nama siapa? Nama siapa? Mam. Lebih mudah ngedorong meja. Ini kira-kira berapa sih? Berapa kilo beratnya ini? Ada 1 kilo, 2 kilo. Ya. So. Imam lebih mudah ngedorong meja ini. Dia bisa geser 1 meter ke sana dengan gaya yang sama atau ngedorong truk gitu. Hah? Hah? Semakin jadi apa? Semakin besar massa bendanya, susah dipindahin gitu. Oke? Ini disebut sebagai inersia. Inersia tuh lembam. Duh, kalau hari Minggu mager Mager tuh lembam gitu. Nggak mau gerak gitu. Ya. Massa inersia itu maknanya. Tingkat kemudahan sebuah benda untuk dipindahkan. Nah, kalau momen inersia, ya, karena ini gerak rotasi, kira-kira apa menurut kalian? Bisa nebak nggak? Sama-sama juga sebuah tingkat kemudahan atau tingkat kesulitan sebuah benda. Kalau di hukum Newton, kemudahan atau kesulitan sebuah benda, tingkat kemudahan atau kesulitan sebuah benda untuk dipindahkan, maka dalam gerak melingkar sama juga. Momen inersia adalah tingkat kemudahan sebuah benda untuk bergerak melingkar. Coba saya tanya, pernah main tali gini? Ya, oke. Berapa? Talinya berapa? Berapa panjangnya? Terserah. Yang suka main apa kayak apa? Pernah kan ya? Tali diputar itu kan ya? Ya? Lasso itu ya. Oke. Pernah nggak? Oke. Sekarang, lasso berapa meter sih ininya? Ada 1 meter. 1 meter. Terus berat bandulnya berapa? Berapa berat yang di ujungnya itu? Hah? 500 gram. Oke. Nah, sekarang bayangkan dengan berat yang sama, dengan panjang yang sama, tapi beratnya itu bukan 500 gram. Tambah lagi setengah jadi 1 kilo, gitu kan ya. Tambah lagi 2 kilo, tambah lagi 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Bisa nggak diputerin? Emang bisa, ya. Cuma rada riweuh gitu. Beda kalau kita muterin yang cuma 500. Kebayang? Wah, langsung ringan gitu kan. Tapi coba kalau benda yang ujungnya ya kita ganti tadi 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, makin repot gitu. Makin susah diputarkan, digerak melingkarkan. Betul nggak? Satu. Yang kedua, sama-sama itunya beratnya 500 gram, tuh kan ya. Tapi si talinya ditambah panjang gitu. Asalnya 1 meter tadi bilangnya, terus sama lagi 1 meter lagi, jadi 2 meter. Makin gampang nggak untuk gerak melingkar? Makin susah. Jadi tingkat kemudahan sebuah benda untuk melakukan gerak melingkar itu ditentukan oleh apa? Dua hal ya, apa? Massa bendanya dan iya. Sampai sini paham? Masuk di akal? Oke. Ya. Jadi L masih penghapus ini. Saya hapus ini ya. L S L I ya. Momen inersia. Ya.
Ini adalah besaran fisis. Besaran fisis yang menyatakan kemudahan sebuah benda untuk gerak melingkar. Terserah mau gerak melingkar beraturan, mau gerak melingkar tidak beraturan, ya, mau gerak melingkar berubah beraturan, apapun. Pokoknya gerak melingkar aja. Semakin besar momen inersianya, semakin susah, semakin sulit benda itu untuk bergerak melingkar. Sama kayak tadi M tadi, ya. Semakin besar massa bendanya, semakin sulit benda itu untuk dipindahkan. Oke? Jadi di sini semakin besar momen inersianya, inersia sebuah benda, maka semakin sulit benda tersebut untuk melakukan gerak gerak nah ya. Jadi apa nih? Momen inersia bergantung pada apa? Radius, ya, dan massa benda. Artinya kalau dia gerak melingkar, posisi benda itu dari pusat berapa, bukan ya? Ya, dia bergerak pada radius r dan massa benda m, bukan ya? Nah, rumusnya langsung saya kasih. Momen inersia diberikan oleh m kali r kuadrat. Ya, I sama dengan massa bendanya kalikan R kuadratnya. Jarak dari benda ke pusat lingkaran. Tuh. Saya kan kalau mau menggerakkan yang tali itu ya, membuat gerak melingkar kan lebih enak, masanya kecil, talinya agak pendek, betul nggak? Lebih gampang gitu kan, diputeri. Ya, coba kalau talinya panjang gitu kan, aduh. Ya. Kalau orang Perancis bilang, aduh, agak rungkad gitu kan. Oh my God, rungkad. Aduh, kena kepala, aduh, jadi udah aduh akhirnya ya, kena orang, gitu kan? Betul? Ya, itu momen inersia. Momentum sudut.
Jadi momen inersia tuh mirip kayak massa, dia perannya seperti massa. Ya. Oke. Nah, kemarin kan kita udah ngelatih ya, waktu hari Jumat kemarin ke seminggu yang lalu ya. Masih ada nyimpan soal latihannya? Masih nyimpan? Oke, di semua gerak melingkar dari soal-soal yang diberikan oleh saya ataupun Pak Didin, ya coba kalian hitung berapa momen inersia. Kalau misalkan masa bendanya ya yang gerak melingkar, misalkan 1 kilo aja, bisa nggak ngitung berapa momen inersia? Kemudian hitung momentum sudutnya. Coba dari soal-soal yang kemarin hitung momen inersianya dan momentum sudutnya. Misal bendanya 1 kilo aja lah ya. Oke. Ada yang mau berkarya di depan? Hah? Siapa? Biasanya yang pertama tuh yang sudah siap sebetulnya ya. Siapa tadi yang bilang? Nah, jelas siap ya. Depan. Kan tadi kan? Siapa tadi? Bilang siapa? Tadi kan bilang udah siap Pak. Siapa tadi? Nunjuk ke siapa? Udah siap kan? Nah, berarti yang biasanya yang awal tuh suka udah siap kan. Wayah. Nah, ayo. Apa pasal? Hah? Apa? Satuan? Coba kira-kira apa? Satuan momen inersia. M Gram per yes. gram F kuadrat gram Yes. kilogram meter kuadrat. Good. Kalau momentum sudut satuannya apa? Meter kuadrat radian per second. Good. Sok. Ayo berkarya. Pakai soal apa Pak? Hah? Soal yang minggu kemarin, yang Jumat. Sok ambil nih, ada nggak soalnya? Bawa nggak soalnya? Bawa ini, sok bawa. Oh tuh nyatet tuh. Emang nggak? Kalau kecepatannya ngaruh nggak? Hah? Kecepatan apa? Di sini ada nggak? Ada kecepatan. Boleh kecepatannya kan ya? Belum ada kecepatannya kan? Berarti jangan dulu. Jadi hitung berapa L-nya, ya, berapa I-nya, ya. Pakai soal yang mana? Yang contoh yang dari saya. Sok. Kemana? Toilet, sok. Oke, berapa? Masanya 1 kilo lah. Oke, itu momen inersia dan momentum sudutnya. Terus momentum sudutnya L I kali oke. Oke. Good. Ya, mengamalkan. Ya. Nah, nanti sebetulnya kalau radian itu nggak harus dituliskan. Ya. Kenapa radian
dalam kombinasi ini jangan dituliskan. Definisi sudut dalam radian, jadi gini, kalau kita punya lingkaran, maaf ya nggak bisa berlingkaran, oke lah, ini lingkaran gitu ya. Ini pusatnya, ini namanya apa ini namanya? Panjang busur ya, betul ya. Ini lingkaran punya jari-jarinya R, panjang busurnya S. Ini sudut. Nah, definisi sudut ini ya, ini adalah perbandingan antara busur lingkaran dengan jari-jari. Perbandingannya. Coba sama kalian dilihat, dia punya satuan nggak ini? Punya satuannya nggak? Meter-meter kan hilang ya. Ini nggak punya satuan, makanya orang kasih nama radian. Kasih nama radian. Ya, radian itu dia sebenarnya tidak satuan. Dia tidak punya dimensi. Gitu. Jadi sesuatu memiliki besaran dan satuan kalau dimensinya ada dan satuannya ada. Gitu. Ini satuannya radian, tapi dimensinya ada nggak? Nggak ada, berarti dia ya, nggak punya satuan. Tapi diberi nama radian. Gitu. Paham ya? Jadi ini bisa hilang hingga 10 kilogram meter kuadrat per second. Oke, gitu. Pak, selain ini ada nggak yang lain? Ini kan satuannya radian ya. Tapi ingat radian itu dia tidak punya dimensinya. Makanya dalam penulisan ini bisa dihilangkan radian. Paham ya? Pak, selain ini ada nggak? Gitu ya. Ada, tenang ya. Ada. Namanya kalau ini sudut ruang, sudut bidang, nanti yang satu lagi namanya sudut ruang. Jadi kalau kalian belajar radiasi ya. Perbandingan busur dengan ini kan, ya. Kalau sudut ruang, bayangkan bola, luas bola yang diitunya dengan R kuadratnya. Sama, satuannya steradian. Itu juga sama, dia tidak punya apa namanya? Dia punya dimensi. Oke ya. Jadi ini boleh dihilangkan itu. Good. Baik, sekarang oke. Ya. Ini udah tulis ini. Oke, saya hapus ya. Nah, kemudian selain ada momen inersia, ada momentum sudut. Nah, baru sekarang kita masuk ke dinamika. Ini besaran-besaran kinematika ini. Ya. Ada perpindahan sudut, kecepatan sudut, percepatan sudut, dan momentum sudut. Ini besaran-besaran kinematika. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dinamikanya. Dinamika kan gerak disertai dengan penyebabnya. Penyebab gerak apa? Gaya. Ya. Kalau dalam gerak melingkar, ada juga namanya momen gaya. Ya, ayo ya momen terus ya, begitu. Ya. Momen gaya. Ya. Jadi kalau momen gaya, ya. Apa sih bedanya momen gaya dengan gaya? Gitu. Mau bantu saya nggak? Mau bantu saya nggak? Harus ya. Kalau nggak nanti nggak dapat nilai loh. Berdiri. Mundur. Hadap ke pintu. Bukain pintu. Oke.
Ya, itu kan gerak ke sana ya. Coba sekarang, siapa namanya? Abu. Abu sekarang coba dorong pintu bisa kan? Nah, ke sana ya. Coba sekarang Abu dorong pintunya bukan ke sana, tapi dari pinggir, dari sini. Nah, dorongnya gini nih, ke sana. Dorong ke sana nih. Enggak, ini, Abu ini nih. Nah, gini nih. Nah, kira-kira pintunya bergerak nggak? Padahal Abu juga ngasih gaya ya. Betul? Sangat tadi kalau Abu dorong ke sana dari pinggir, bisa kan ya? Gitu. Udah jangan keluar maksudnya. Oke. Nah, ada gaya yang seperti itu. Sama-sama didorongnya mah oleh gaya yang sama. Tapi kenapa kalau dari pinggir mah gerak gitu. Tapi kalau dari yang sama Abu dicobain, kok nggak gerak-gerak. Oke. Nah, gaya yang kayak gitu disebut sebagai momen gaya. Paham? Ya. Momen gaya. Ini bagus simbolnya ya. Simbolnya tuh torka atau tahu. Ini nih. Nah, dia besaran vektor. Namanya torka, torsi. Ya. Bahasanya torka. Kalau ini kan tadi apa? Theta ya. Ya. Theta ini omega, ini alfa. Ini torsi atau torka. Kalau lupa, ingat aja torsi. Torsi ingat ke kursi itu kan. Beda kan dengan tor. Inilah momen gaya. Inilah momen gaya. Ya. Gitu. Oke. Momen gaya, karena ini sama dengan gaya, tapi gaya dalam gerak melingkar. Nah, momen gaya itu sama kayak kan kalau dalam hukum Newton F dengan M kali A ya. Oke? Oke? F. Nah, untuk gerak melingkar, F-nya itu adalah momen gaya. Sama dengan M kali A itu kan tadi kalau kan M-nya apa? Jadi I kan ya? Ganti dengan I. I apa ini? Ini. A-nya ganti dengan alfa, percepatan. Jadi mirip gitu. Mirip-mirip ya. Ya, ini jadi ini adalah momen ini adalah momen gaya, I adalah momen inersia, A adalah percepatan. Kenapa saya kasih tanda vektor? Bisa aja sih nggak usah pakai vektor lah gitu ya. Saya ingin menyadarkan pada kalian semua ini besaran vektor. Jadi ada arah, ada nilai dan arah. Nah itu, oke? Aduh mah. Ya ini momen gaya. Ada dua ya. Ini ada R kali F. Enggak.
misalnya ya, kalikan sinus sudut biar nggak sama beta lah. Jadi beta ini adalah sudut yang dibentuk oleh R, jari-jari, dan gaya. Jadi pada gerak melingkar, gitu ya. Misalkan tadi siapa namanya? Siapa? Abu. Abu kan dorong pintu ya tadi. Berarti si pintu ini kan yang asalnya nutupnya kalau kita lihat dari atas gitu kan ya. Berarti ini kan ini pintu nih. Ya, betul? Kalau dari atas ya. Kalau ke sini nutup, sini buka, itu kan ya. Betul? Ketika Abu mendorong ke sini, nah, dia gerak kan. Titik ini, titik kalau ada titik P di sini dia akan gerak melingkar kan ya. Itu kan ya. Gitu. Ada momen gayanya. Tapi kalau Abu mendorongnya begini, nggak ada. Nggak, nggak si titik P ini, katakanlah gagang pintu itu ya, nggak melakukan gerak melingkar. Bisa lihat dari sini. Abu tadi ngasih gaya F kan, di sini. Ya, ini R-nya. R dengan F, dia membentuk sudut nggak? Membentuk sudut kan ya? Berapa sudutnya? Yang mana betanya? Ya, tarik aja ini ke sini ya. F ini kan ya. Ini kan sudut betanya. Tuh. Ya. Nah, kalau yang ini berapa sudut betanya? 0. 0 atau 180. Kira samanya. Ini kan ya? Betul? Ya. 100 atau 0 lah. 0. Sin 0 berapa? 0 juga kan? 0 kali ini 0. Artinya momen gayanya. Makanya gagangnya nggak gerak. Tetap aja di situ kan ya. Tapi kalau saya ngasih gayang ini aja di sini. Misalkan Abu nggak ke sini F-nya. Dia bakal 0 nggak? Enggak, pasti ada. Masih bisa gerak gitu. Paham? Oke. Ya. Jadi R apa ini R? Hah? Ya, dari pusat ke benda ini ya. Ya. Sini gagang pintu kan. Kemudian F gaya yang bekerja pada gagang pintu ini, titik P ini. Gitu. Ya. Jadi orang bisa melakukan memberikan gaya pada sebuah gerak pelingkar, tetapi momen gayanya belum tentu ada. Bergantung di sudut yang dibentuk oleh apa gaya dan R-nya ini. Ya, paham? Jadi ada Pak mana yang dipakai tergantung situasi. Kalau dikaitkan dengan percepatan sudut ya ini. Ya. Oke.
Momen gaya. Paham ini? Mau ditulis? Ada yang ditanyain nggak? Nah, saya tanya, kalau GMB, ya, GMB itu ada momen gayanya nggak? Gerak melingkar beraturan. Dia punya momen gaya nggak? Oh, kenapa? Hah? Terus kalau kecepatannya konstan, kenapa? Bukan kecepatannya. Mengubah gerak. Ada. Gimana? Kayak kan merubah merubah gerak itu kan ada kecepatan, ada arah, terus tapi arahnya berubah. arahnya berubah. Apa yang berubah? Arah apanya? Arah apanya? Ada yang mau bantu? Bagus, bagus. Nah, berani mengungkapkan ya. Ada yang mau bantu? Kalau GMB itu punya momen gaya nggak? Gerak melingkar beraturan. Punya momen gaya nggak? Oke, ciri khas GMB apa? Hah? Nggak, oh kenapa? Nggak punya. Nggak punya percepatan apa? Ciri dari GMB apa? Tidak ada percepatan sudut. Alfanya 0. Tuh ada rumusnya. Ya. Lorca sama dengan I kali alfa. Itu kan ya. Kalau alfanya 0, mau I-nya 100, 1000, semiliar, ya hasilnya 0 juga. Nah itu. Betul? Nah, ya. Jadi GMB itu nggak ada momen gayanya. Ya. Tapi kenapa bisa dibelokkan? Ada kan gerak melingkar tuh kan ya? Ya, gerak melingkar. Kenapa bisa begitu? Pasti ada percepatannya kan? Percepatan sentripetal, kan ya? Ada percepatan apa? Ada percepatan sentripetalnya. Karena apa? Banyak hal, misalkan gaya tegang tali dan segala macam. Beda lagi dengan ini. Nah, kalau untuk GMBB gimana? Ada nggak momen gayanya? Konstan nggak momen gayanya? Kalau GMBB momen gayanya tetap atau berubah-ubah? GMBB, gerak melingkar berubah beraturan. Kan tadi kalau GMB, gerak melingkar beraturan, kan ininya 0 ya, nggak ada momen gayanya kan. Kalau gerak melingkar berubah beraturan, ya ininya tidak 0. Tapi konstan atau tidak? Oh, kenapa konstan? Nggak ada perubahan kecepatan. Kecepatan mah ada perubahannya. Arahnya kan mengalami perubahan. Apa coba? Apa sih itu? Ayo. Hah? Apanya?
Tetanya, betanya berubah? Enggak juga. Ayo, GMBB emang momen gayanya tidak nol ya, tapi pertanyaannya apakah konstan atau tidak? Ciri GMB apa? Ciri GMBB apa? Gerak, melingkar, berubah, beratur. Apa cirinya? Apa yang berubah? Nah, kalau percepatan sudutnya? Hah? Tetap kan ya? Kesini lagi kan? Tetap kali ini kan satu tetap kan ya? Ya, konstan kali konstan, ya akan konstan juga. Nah, belajar baca terus ya. Jangan kemana-mana bikin itu. Gak apa-apa, bagus. Ya, berani untuk ini ya, bicara. Bagus lah. Jangan malu-malu ya. Oh, untuk, wah, mau juga. Oke ya, jadi baik. Nah, silakan tulis soalnya. Sok, tulis soalnya. Ya, tulis soalnya. Sebuah benda bermassa 1 kilogram dikenai gaya ya, sebesar 10 Newton. Sorry, gaya tangensial ya. Sehingga benda itu, sebuah apa namanya? Sebuah benda bermassa 1 kilogram dikenai gaya sebesar 10 Newton. Sehingga benda tersebut bergerak melingkar. Ya, dengan radius 10 meter. Oke. Ya. Nah, jika gaya yang bekerjanya itu ya, tangensial terhadap benda tersebut, tangensial itu terhadap lintasannya. Jadi menyinggung apa? Tangensial terhadap lintasannya. Jadi kalau tangensial itu artinya dia menyinggung. Kan begini ya. Berarti gayanya kan selalu tegak apa? Menyinggung itu kan ya? Gitu, menyinggung. Nah, tentukan Oke. Tentukan percepatan sudutnya. Kecepatan sudutnya. Oke. Yang kedua, kecepatan sudutnya setelah 2 detik jika awalnya benda tersebut dalam keadaan diam. Oke. Nah, terus yang kedua, yang terakhir, tentukan juga apa namanya? Yang terakhir ya, yang bagian C-nya. Tentukan perubahan sudut selama 2 detik. Oke, silakan.
Ada gayanya. Ya, berapa? 10 Newton. Masanya 1 kilo ya. Terus? Hah? Radius. Radiusnya 10 meter. Ayo, Bu, gimana Bu? Ready? Iya, ready. Ada sudut betanya, Pak. Sudut betanya. Nah, itu dari tangan saya itu menyinggung lingkaran. Kalau menyinggung, berapa sudut betanya? Berapa kalau menyinggung? Kalau menyinggung antara sudut F dengan, kan beta itu kan sudut yang dibentuk oleh F dengan R ya? Ya, betul? Ya, menyinggung kan? Ya. Kalau menyinggung dia selalu apa coba? Menyinggung, coba gambarkan lingkaran. Nah, itu. Selalu tegak lurus. Jadi informasi beta dari situ ya. Ayo ini, ada yang mau berkarya atau mau bertapa dulu? Bertukar ide dengan tetangga sebelah? Hah? Apa? Iya, percepatan sudut dan kecepatan sudutnya. Lihat ya. Percepatan sudut ya yang saya minta. Ayo, silakan. Kecepatan sudut, dan perubahan sudutnya. Nah. Minggu depan mau kuis minggu depan? Minggu depan mau pada kuis enggak? Boleh ya? Minggu depan. Hah? Hari Jumat aja. Jumat aja. Jumat nanti minggu depan. Nanti gampang. Hah? 3 JP. Wisma 2 JP aja. Apa yang ngerti? Ya, ini kalau mau saya hapus vektornya juga boleh lah ya.
Masih 90 berapa? Satu. Enggak satu. Ya bener-bener. Berarti 100 nih. Totalnya 100. Nah, udah ketemu. Sekarang bisa kali. Iya, di tiga dari. I-nya tuh dari mana? Hah? Di mana I? Momen inersia. Rumusnya M. Nah, 10, 1. Gimana Pak? Mana I? Apa yang susah? Betanya tuh dapatnya dari mana? Tadi kan apa? Dia tuh tangan sial ya. Arah gayanya kan tangan sial. Dia tuh menyinggung lingkaran. Tangan sial itu. Berarti kalau misalnya bendanya dalam keadaan diam, dia Sini. Ya. Tangan gayanya ini nih. Ini tangan sial nih menyinggung. Menyinggung ini. berarti betanya di situ. Ini F, ini F. Ini berapa ini? 9. Ini betanya. Ya. Oke. Oh, yang dibentuk sama SRT. Hah? Bab. Gimana apanya? Pak, kayak gini Bentar. bukan Pak? Wih. Pengen kan, ada ke sini, dimasukin ke sini, mau cari alfa kan? Jadi kan alfa sama dengan ini Torsi. bagi ini. Torsi. Kan bener kan? Si torsinya kan 100. Mana torsinya? Ini 100. 100. 100 dibagi 1. Jadi 100 radian per second. radian per second kuadrat. Gimana? 1 berarti 20. 100. Pakainya dapat 100. Terus cari Kecepatan setelah 2 detik. Satuannya? Dalam keadaan Satuan torsi itu coba dari situ tuh. RF sin ya. R apa tuh? Meter kan? F Newton. Jadi Newton meter. Newton meter. Newton kali meter. Oh iya, perubahan sudut. Ya. Gimana? Bisa? Udah kita tinggal kayak apa nih? Berarti 100 Enggak. kali 2. Berarti harus cari 200 momen inersia juga. Pak ini kan kecepatan setelah 2 detik dalam keadaan diam. Kan percepatannya ini per 1 Kecepatannya detik. dari keadaan dia. Berarti kalau 2 berarti dikali 2 kan, Pak? Coba. Itu 200. Ingat GMBB nggak kemarin? Omega T sama dengan omega 0 plus alfa kali delta T ya. Omega sama dengan yang W0. Oh, Nah, W0 kan 0 ya. keadaan diam awalnya kan ya. 0 ditambah alfa kan 100. Kali 2. 200. Oh, udah beres berarti. Udah beres. Belum, tinggal posisi ya. Perubahan sudutnya belum. Perubahan sudut. Kan 3 ditanyakan ya. Kecepatan sudutnya, kemudian perubahan sudutnya kan. Data-datanya kan belum ya. Tinggal satu lagi, ayo. Ke depan. Sudut. Kalau misalnya momen inersia tuh meter kilogram kuadrat. Apa? Momen inersia apa itu? Kilogram meter Kuadrat. kilogram meter kuadrat tadi. Ini W0-nya 0. Oh, W sama dengan 200.
Ayo, ada yang mau ke depan? Pak, ini udah ini cari apa, Pak? Hah? Cari apa ya? Ini kan apa? Yang tadi apa? Mencari berapa perubahan sudutnya kan delta theta. Sorry. Udah. Gimana? Udah? Ini apa? Loh, soalnya ini apa? Ini Pertama, kita buat cari kecepatan. kecepatan sudutnya ya. Kemudian kecepatan sudutnya dan perubahan sudutnya. Oh, harus 100/100. Satu. Apa yang satu? Satu Apanya? percepatan sudut. Nah, iya, 1 radian per second kuadrat. Yap. Satu Gimana radian. ini? Jadi bolak-balik susah? Mudah atau? Hah? Mudah. Coba berapa hasilnya? Oke. Oke. Ini kan depan. Tutup bukunya. C yang dalam tentang apa? Perubahan Ya, perpindahan, perubahan sudutnya. kecepatan Delta. sudut. Salah tuh, itu mana ngasih tahu sih kenapa satu cuy. Salah ngitung ya. Apa-apa. Dia masih benar. Rumus benar, salah ngitung repot ya. Gak apa-apa. Salah dikit. Salah dikit ya. Oh iya. Ini di ITB ngambil fisika juga. Waktu di ITB geofisika, meteorologi, Yang sekarang. fisika, Tapi S1-nya? meteorologi. Yang ininya Pak Zamzam waktu itu. Oh iya. Iya. Oh, setahun saya dibiarin. Jadi kalau tiap mau bimbingan, oh ya ketemu saya di kampus. Apa namanya apa? Ini Pak, ini. Bentar ya, kalau lemari. Nih, tapi kalau nggak gitu, saya akan kayak gitu. Jadi kayak nyari solusinya sendiri ya Pak. Jadi dikasih solusinya, nyari solusinya sendiri. Keren. Kalau misal waktu dulu judul skripsinya sendiri atau nyari sendiri atau dikasih Nyari sendiri. Saya kan kalau ke Padang kan tentang TBO. Kemudian saya pelajari jadi ke gelombang atas. Tapi emang kesana. Nah, sekarang ya ke sekarang banyak kepake. Bapak geofisika Iya, saya biasanya iya. di ITB juga. Iya. Nyari judulnya gimana Pak? Nah, itu Kan berarti kan kita nyari permasalahan kan. Saya tuh nggak kebayang gitu gimana cara mencarinya lah. Soalnya kalau saya kan dulu S1 kemarin S1 dari dosen lanjut. yang jurnal aja sih. Emang mau tentang apa? Mau S2 di mana? Mau nyoba di luar sih. Ah, di luar negeri. Oh, bagus. Lagi nyari mahasiswa juga. Apa di fisika juga? Enggak sih, sebenarnya tertarik di itu atmosfer juga. Sebenarnya kan awalnya tertarik tentang energi terbarukan, tapi di saat yang bersamaan saya juga pengen baca tentang
tentang perlangitan gitu. Analisa juga, cuman apa ya, bingung gitu. Harus yang mana pilihnya. Jadi saya jalan tengahnya mungkin ada nggak sih kayak ilmu yang menghubungkan itu. Saya coba tanya ke Pak Zami, terus dianinnya ke sana tentang radiasi atmosfer gitu. Oh iya. Begitu. Jadi dari situ saya dapat apa ya, kayak oh iya benar juga ya gitu tuh, sama-sama bisa menghubungkan, maksudnya ke antariksa bisa, tapi ke dunia juga bisa gitu. Iya. Betul. Terus kebetulan juga waktu pas kuliah kan saya di Unpad ya Pak. Nah, kalau dulu emang ada mata kuliah astrofisika, tapi pas angkatan saya diganti jadi fisika atmosfer. Nah jadi kayak waktu pas kuliah ngambil mata kuliah itu juga emang apa ya, di antara mata kuliah pilihan saya ngambilnya jurusan energi apa, peminatan energi. Di antara Perubahan sudut kan sebenarnya nggak yang sama emang aja kayak paling jarak, menarik tapi perhatian ini itu emang di fisika GLB, atmosfer. Jadi GLBB kayaknya emang kan dia kinematika menarik gitu, coba gitu. sama aja sebenarnya, cuma beda simbol doang. Itu paling sekarang saya juga kan ngobrol sama Mas Sam juga kan di WhatsApp. Itu kan sama kayak Sama beliau juga dikasih buku. Jadi kalau misalnya dari iya coba belajar lagi dikasih. Paling itu kayak kecepatannya ada apa ya, permasalahan dari kalau di GLBB dia meter per second, berarti tinggal dikasih aja. bingung gitu. Jadi dulu Bisa. nih kan Itu 4/2 nggak ada apa-apanya. 4 sama dengan 2 alfa kali theta. 2 kali 1 kali theta ya. Jadi 4 sama dengan 2 theta, betul ya? apa Pak? Itu 4 sama dengan 2 kali 1 tambah theta kali theta ya. Jadi 4/2 radian. 4/2 itu berapa? 2. Ya 2. Tulis atuh. Jadi 2 radian atau pakai itu ya. Kan 2 juga ya. Jadi gimana? Semua ya. Gimana ini? Gimana? GLBB sama GLBB yang bedanya cuma jenis lajunya doang. Kalau GLBB dia lurus, kalau GLBB dia muter. Kan kalau di GLBB itu dia ngukurnya jarak tuh pakai meter kan, makanya kecepatan meter per second. Meter per second kan berarti 1 meter dalam 1 detik. Sedangkan kalau dari GLBB kita ngukurnya pakai radius. Makanya kalau kecepatannya ini pakai radius per second, sebenarnya sama aja, cuman beda ininya doang. Beda nama kan, beda satuannya doang. Kalau di GLBB ukurannya pakai meter, kalau di radian, GLBB kecepatannya meter per second, ini kecepatan sudut. Jadi sebenarnya rumus GLBB sama rumus GBB ini sama, cuma beda satuan doang. Jadi Yang Aing tanyain kan ini bro. Maksudnya ini apa? kan kalau misalnya di GLBB itu rumusnya jarak sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah kecepatan di waktu kuadrat. Wow. Berarti delta theta harusnya Iya. Oke. Gimana? Ada masalah nggak? tapi kan yang mana jelasin tadi rumus percepatan. Ada yang mau ditanyakan? Yang mana
Kalau ada yang mau ditanya. Delta tuh kalau dia itu apa sih? Delta X perubahan jarak. Kayak gini ya, yang PT kuadrat ini. Terus kenapa nggak pakai yang ini? Yang apa Oh, omega kali delta ya. Cuman kalau misalnya pakai yang ini tuh hasilnya jadi 4. Iya, dan emang rumusnya juga salah. Salah rumus, bukan ini rumus. Enggak, emang harus pakai ini. Bukan ini rumusnya. Ini kan theta ya. Theta 1 akhir theta 0 kan ya. Ditambah omega 0 kali T ditambah setengah alfa T kuadrat. Ini sama-sama kayak iya, sama kayak GLBB dulu ya. Sebenarnya sama aja. Sama, cuma ganti. Gitu ya. Kalau diri kan A, tapi pakai alfa. Terus apa delta X, pakai delta theta. Sama. Oke, good. Kata orang tidak boleh. Gambarin yang beli sepatu putih itu digambarin nomor udah dingin deh pakai Habis ini gini ya. Ini ada 2 DP. Apa itu dulu? Yang sekarang baru selesai speak. Biar paham satu lagi sama. Apa? Masih ada soal satu lagi. Ada. Lebih paham. Tahu. Kamu Bang, ke depan Bang. Sampai jadi imam. Ya.
Soal lagi ya. Oh. Ya. Oke. Oke ya. Siap? Benar. Benar ya? Oke. Jika oh, ya. Jika radius gerak melingkar naik menjadi 2 kalinya, ya, jika radius gerak melingkar naik menjadi 2 kalinya, oke. Maka udah. Maka bagaimana dengan momentum sudutnya, momen inersianya, ya, dan momen gaya. Itu ya. Masanya tetap sama ya, masa bendanya ya. Maksudnya apakah momen sudutnya bertambah apa jadi 2 kalinya atau setengah kalinya gitu tuh keputusannya ya jawabannya. Jadi gimana soalnya? Jika radiusnya naik 2 kalinya ya. Bagaimana dengan? Oke. Catatan ya, kecepatan sudutnya tetap sama ya. Masanya nggak berubah, kecepatan sudutnya sama. Jadi tanpa mengubah kecepatan sudutnya. Ayo.
Masanya tetap aja sama. Masanya dianggap sama. Ya, masanya nggak berubah dan kecepatan sudutnya juga nggak berubah. Dua kalinya ya, R-nya jadi dua kali, bertambah menjadi dua kalinya ya. Ingat soalnya ya. Soalnya ini soal yang baru ya, bukan soal yang ini. Jadi R-nya bertambah menjadi dua kalinya. Kira-kira bagaimana dengan sama tetap, kecepatannya tetap. Tidak ada perubahan kecepatan sudut dan masanya juga tetap, massa bendanya. Bisa? Berarti ini kita udah nemu momentum ini ya. Yap. Kan itu momentumnya pakai kecepatan. Kecepatan yang dipakai di sini apa? Kecepatan air. Hah? Kan di itu momentum itu kan pakai kecepatan sudut. Kalau di sini dia pakai kecepatan sudut apa? Kan ada percepatan. Kecepatan sudutnya tetap nggak ada perubahan. Oh gitu. Soalnya apa coba? Jika gerak melingkarkan apa? Jika radius gerak meningkat naik 200%, maka 200% naik dua kalinya. 200%. Hah? 2 kali lipat. 2 kali lipat terus dengan momentum sudut kemudian sama gaya. Menggaya. Berarti kan dia dari Terus tadi apa? Kecepatan sudutnya konstan, itu kan ya? Tapi di soal yang pertama Kan bukan soal pertama, ini kan soal yang kedua. Konstan. berarti nggak ada gaya. Iya, nggak ada momen gaya. Apanya 0 kan? Good. Yang jelas nggak ada momen gaya ya, karena kan kecepatan sudutnya konstan itu kan ya. Dia apa artinya dia GMB itu kan? Hah? Gimana? Gayanya dikasih nggak sih? Nggak ada. Cuma jika radius apa namanya naik di 2 kalinya, maka bagaimana dengan sudut, Malaysia dan momen gaya massa sama dan kecepatan sudut juga sama.
Percepatan sudutnya kalau itu enggak soalnya kalau misalnya dari kecepatan ya sekarang dari momen itu kan ya. Awalnya apa? R1 kan. Kemudian 2R1 kan ya? Ya, atau dengan 2R. Itu kan ya. Terus massa bendanya tetap pindah ke sini. M-nya tetap dan kecepatan sudutnya juga artinya kecepatan sudut yang di sini dan di sini sama. Nah, bagaimana dengan momentum sudutnya, kemudian momen inersianya, dan momen gayanya? Apakah akan naik 2 kali atau setengah kali? Gitu ya, atau gimana? Yang jelas, yang udah ketahuan pasti ini. Momen gaya apa? Momen inersia kali percepatan sudut. Ya, lihat. Ini kan omega tetap kan ya? Tidak mengubah kecepatan sudut kan? Ya, gitu. Berarti ini apa ini? Gerak, melingkar, beraturan. Kalau GMB, apa cirinya? Tidak ada percepatan. Percepatan apa? Percepatan sudut. Harus jelas ya. Tidak ada percepatan sudut. Berarti alfanya 0. Udah ketahuan sini kan ya? I kali 0 kan ya? Pasti tuh, udah ketahuan dari sini. Nah sekarang ini. Iya dulu ini. Apa momen inersia? Kan M kali R kuadrat. Momen inersia di ini ya. Kan I1, berarti kan ya? Berarti M R1 kuadrat sama dengan M R kuadrat. I2 iya. M R2 apa? 2R kuadratkan. Berapa? 4 M kuadrat kali R ya. Bingung kan? Betul? Lihat. MR kuadrat sama dengan ini kan ya? Nah, kalau misalnya gini, kalau mau tahu berapa kali lipatnya, lihat. MR kuadrat kan sama dengan I1. Ya. Ini. Berarti kalau gitu I2 berarti 4 kali I1 kan ya? Betul? Jadi momen inersianya
menjadi 4 kali. 4 kalinya. Gitu. Oke? Oke, sekarang bagaimana momentum sudutnya? Ayo. Ini saya udah ngasih clue ya, coba. Tapi torsinya saya hitung itu lebih gede daripada R1. Torsinya yang ini. Ini kan GMB. Lihat, omega-nya tetap kan ya? Tadi saya bilang kecepatan sudutnya tetap. Oh. Aduh, Mak. Bukan sekarang, coba. Beda lagi. L2-nya jadi berapa kali L1? 4 kali. L2, coba L itu kan? Apa L itu? I kali omega. Kan ya? L1 berarti I1 kali omega 1 kan? Ya. L2 I2 kali omega 2. Tapi omeganya sama. Itu kan ya? Berarti ya omega saja. I2 kali omega itu sama. I1 kali omega. I2-nya tadi udah 4 I1 kali omega. Yang ini kan? Ini ya. Jadi 4L. Oke. Gimana? Oh, berarti udah. Gimana? Mau satu soal lagi? Belum selesai. Hah? Oke. Udah kita penutup ke ini ya, energi kinetiknya ya. GMB gerak terus. Oke, kalau udah ya. Udah kan? Oke. Ini bagian terakhir. Saya ini jadi.
Ah. Oke, kita lihat hubungan antar roda. Pernah lihat orang apa sih? Apa nggak boseh? Nggak goes ya? Nah, perhatikan si rodanya kan pakai rantai, itu kan terhubung, ya. Tapi satu roda tuh kan ukurannya lebih besar daripada yang lain, itu kan, nah gitu kan. Ya. Nah itu kalau si roda ini berputar apa dia dengan kecepatan sekian radius per second, maka yang ini akan berapa? Namanya hubungan antar roda. Pertama kalau rodanya saling dia konsen ada dua kasus. Roda yang konsentris. Ini maksudnya roda yang kenapa? Roda yang pusatnya sama kayak tadi. Nah ini. Jadi ada dua roda, dia punya jari ini radius R1, ini R2. Dia berputar, sama-sama putar. Ini kecepatan sudutnya sama. Terus kedua roda yang bersinggungan. Jadi kalau ini roda yang besar, ini ada disinggung oleh roda yang kecil. Gitu. Nah, ini R2, ini R1, dia sama. Maka ini prinsipnya apa ini? Kecepatan linearnya sama. Itu prinsip. Oke ya? Itu prinsip. Itu. Sama juga dengan yang pakai rantai. Udah sepeda, ya. Kalau udah sepeda kan gini, ini rantainya. Ini kan gini ya. Nah, itu kan ya. Ini untuk tempat mengayuhnya, itu kan ya. Ini masuk yang konsentris atau yang bersinggungan? Bersinggungan. Ya. Berarti kecepatan linearnya akan sama. Tapi kecepatan sudutnya sama enggak? Kalau ini kecepatan linearnya sama enggak? Kecepatan sudutnya? Oke ya? Bisa? Bisa ya? Itu prinsipnya. Ya. Nah, tadi. Oke. Oke. Ya. Ini R1, ini R2, ini R3 nih. Ya.
R1-nya 1 meter. R2-nya 2, ini R3 ya. R2-nya misalkan 4 meter. R3-nya 2 meter. Oke. Jika yang ini berputar dengan kecepatan misalkan 1 radian per second, ya, maka berapa kecepatan sudut di roda ketiga? Hah? Oh iya, ini 3, sorry. Apa-apa. Berarti kan tidak tidur. Tidak nunutan. Oke. Kalau R1-nya 1 meter, R2-nya 4 meter, ininya 2 meter, terus roda yang ini pertama dia bergerak dengan kecepatan sudut 1 radian per second. Maka berapa kecepatan sudut roda yang ketiga? Jadi yang bisa? Ayo, coba. Ada yang mau berkarya? Gimana? Ayo. Oh, nah gitu dong. Belah kanan ya, situ ya. Silakan. Itu siapa namanya ini teh? Sok langsung. Langsung dijawab aja juga. Keduanya berapa? Ini bisa ini. Kok malah melamun? Jangan suka melamun. Nanti jadi melamun beneran. Jadi menghulang. Hah? Bisa nggak? Ini kan lagi pakai ini berarti Pak. Kelamaan mikir. Hah? Aduh, kenapa? Ya karena ada sistem. Ada catatannya. Hah? Pak ini berarti jadi kayak gini Pak. Misalkan Apa? W1-nya di sini berarti W sama dengan enggak. Ini V kan omega kali R itu aja. Artinya kita nasa 10 apa ini? 10. 0,1. IA dasar. Kok senang angka 10 ya? Beda. Yang kecepatan sana itu R2 sama 3 ya. R2 sama R3 yang sama R2 kecepatan apanya? Kecepatan sudutnya. Kalau bersinggungan kecepatan linearnya V-nya yang sama.
Ya, berarti sini R2 dengan R3 sama itu V-nya. Ayo, ayo, ayo. Mana ini? Sudah bisa? Sudah sulit talar? Mana hasilnya coba lihat? Ada di otak. Oh, udah luar biasa ya. Tulis dong. Bisa nanti kesandung lupa lagi. Ya. Ah, betul. Kan cari V2 kan. Apa itu? 0? Gimana P1 0? Mana? Enggak ada. P1. P1 karena kalau S1 sama F1. Berarti P1-nya 1. P1-nya? 1. Ada enggak? P1-nya? Oh iya, Enggak ada kan? V-nya kan ini Pak. Ayo. W. Iya benar, W dikali R, dikali R. Oke. W dikali R kan 1. P1 berapa? 1 4, P2-nya 4. P2-nya 4 tuh. Setengah dari yang tua. Gimana? Bisa? Iya, omega 1 berarti V1. Kalau omega 1-nya 1 berarti omega 2-nya berapa? Satu juga kan? Karena dia antara roda 1 dan roda 2 dia sepusat kan? Berarti sama kecepatan sudutnya. Oke? Berarti sekarang tinggal mencari berapa omega ketiga kan ya. Nah, omega ketiga lihat. Oh, antara roda 3 dengan 2 itu dia bersinggungan. Berarti kecepatan linearnya harus sama. V berapa ini? V2 sama dengan V3 atau kan ya? Jadi kita butuh V berapa? V2 kan? V2 omega kalikan R2. 1 kalikan 4. Jadi 4 kan? Nah, berarti sekarang itu 4 sama dengan omega 3 kali R2. Ya, betul. Bagus ya jawabannya. Ya, paham? Itu ya tentang roda. Mungkin cukup hari ini. Setelah itu. Satu lagi nanti mungkin ditambah ada masanya dengan yang mungkin yang tadi ya. Pemain inersianya. Jumat besok Kalau Jumat 2 JP, soalnya ada 4 bisa. Kalau Senin 3 JP, berarti ada 12 soalnya. Jumat. Kan standar waktu ujian 90 menit. Itu makan ujian. Kalau kuis mah 30 juga jadi. Kalau tadi saya mau dari jam 9 sampai sekarang jadi kuis. Oh. Bapak 22 JP selesai. Nah, dapat. UTS dosa. Nawar. Oke ya, jadi saya kira hari ini cukup ya. Tolong nanti dipelajari lagi ya. Minggu depan ya kita akan kuis ya. Tolong disiapin. Ya nanti Jumat atau Senin nanti tinggal ini ya, sepakatan aja. Kalau volumenya sama, Jumat depan aja deh. Oh iya deh, Jumat ini aja deh. Jumat ini aja. Ya udah, Jumat ini juga boleh. Nanti tinggal. Ya, tolong nanti pelajari ya. Nanti kita akan masuk ke materi yang baru. Baik, terima kasih semua. Jadi bahannya sampai hari ini ya. Jadi GMB, GMBB sama terakhir. Atau mau sama lagi? Mau gaya atau mau ditambah lagi? Kayaknya tambah lagi deh. Tanggung.
baru dikasih. Ya, nanti kan kalau gerak ya, melingkar. Kita belum masuk ini ya, belum melibatkan percepatan sentripetalnya ya. Ya, kait-kait dengan itu ya. Belum. Kemarin itu cuma baru ngitungnya aja. Nanti terkait dengan keseimbangan gayanya gimana dalam gerak melingkar, ya udah. Mungkin nanti Jumat ya kita akan tambahkan dengan itu. Ya, dengan gaya-gaya yang bekerja. Oke? Kan itu penting untuk apa nanti kalau misalkan mau belajar orbit, nanti kan ini kan kita kan masuk gravitasi ya. Bagaimana memahami hukum Kepler? Ya, gaya gravitasi itu pakai kayak sentripetal seperti itu, ya. Gerak-gerak melingkar ini akan dipakai nanti, ya. Jadi please don't diforgetkan gitu ya. Masalah itu ya. Baik ya, saya rasa terima kasih ya semua. Mungkin akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita enggak. Sama-sama. No. Yes. Ini gimana ini? Yes, no. Siapa ini? Siapa yang nugas ini? Ini kok tanggal 2, tanggal 3 ya? Ada kalkulator. Ini tanggal 2, tanggal 3. Tanggal 3 ya? Ini 2, 3. Ini tanggal 2 gini. Belum kan kemarin minggu. Ini minggu ada ini. 3 ya ini ya? Nama guru saya. Kasih nama tugasnya sama. Sorry ya. Fisika ya? Kegiatan. Ada soal bonus. Kamu kimia, aku juga kimia. Itu ya. Ayam soal bonus mana? Sorry ya, tulisannya jelek. Nggak HP aja. Udah gini kan. Hah? Gimana? Hah? Oh iya. Punya kelas ini. Mana ada soal ini? Mana ada soal ini? Ini yang saya bicara.